Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Matsa Surba online counseling lesson with me Iis Yugi, grade 7. Well, before start the lesson, we are say dua together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bertemu pada pembelajaran bimbingan dan konseling. Pada tema kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam emosi. Mari kita bahas materinya. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah di mana harapan Ibu kalian mampu memahami pengertian emosi, kemudian memahami macam-macam emosi, dan yang terakhir kalian mampu mengekspresikan emosi dengan efektif. Sebelum kita membahas inti dari pembelajaran kali ini, mari kita kaji di mana tema kali ini Ibu ambil sesuai dengan firman Allah yang tertuang di Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, dalam kutipan surat ini, ayat ini, di mana kita sebagai umat muslim harus mampu bersabar, di mana sabar adalah salah satu cara untuk menahan emosi kita agar tidak berdampak hal-hal yang buruk. Nah, seperti itu. Jadi, Islam sudah mengatur bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan emosi dengan efektif yang tertuang dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 153. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian emosi. Kira-kira emosi sendiri itu memiliki makna apa ya? Jadi, emosi adalah sebuah ekspresi normal yang dialami oleh manusia atas berbagai hal yang terjadi di dalam hidupnya. Contoh munculnya emosi pada beberapa wujud situasi, seperti misalkan ketika kalian merasa senang saat mendapat hadiah, kemudian kalian merasa kesal saat tidak sependapat dengan orang lain, dan mungkin juga merasa sedih ketika kalian kehilangan orang-orang yang kalian sayangi. Seperti itu. Jadi emosi adalah wujud dari munculnya perilaku, ekspresi, dan itu normal yang dialami oleh setiap individu. Nah, seperti itu. Jika sebelumnya kita membahas mengenai pengertian emosi, pada materi ini kita akan membahas klasifikasi emosi atau pembagian emosi, di mana jenis emosi itu ada dua hal. Yang pertama adalah emosi yang bermuatan negatif dan emosi yang bermuatan positif. Kenapa dikatakan emosi bermuatan negatif? Karena ketika perilaku itu muncul akan menimbulkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk terhadap diri kita maupun orang lain. Sedangkan emosi positif, kenapa dikatakan emosi itu menjadi positif? Karena perilaku atau ekspresi itu muncul akan menimbulkan hal-hal yang baik dan akan menyenangkan orang lain. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa macam-macam emosi positif yaitu berupa cinta, bahagia, senang, gembira, terpesona, ceria, nyaman, seperti itu. Kemudian contoh beberapa emosi negatif yaitu marah, sedih, malu, cemas,
rasa hati tidak tenang, gelisah, itu adalah contoh-contoh dari emosi negatif. Nah, itu tadi 2 klasifikasi emosi. Yang pertama adalah emosi positif dan yang kedua adalah emosi negatif. Nah, selanjutnya adalah hal-hal apa yang mampu memicu emosi itu muncul dari dalam diri kita, yaitu ada 9 hal. Yang pertama adalah kepribadian. Kenapa kepribadian itu menjadi faktor pemicu ekspresi kita keluar? Karena itu adalah hal yang melekat di dalam diri kita dan itu akan mempengaruhi emosi yang keluar di dalam diri kita. Kemudian waktu. Kenapa waktu? Contoh real dari waktu mempengaruhi emosi kita adalah jika pada saat situasi tertentu itu ada pemicu emosi, waktu itu akan menjadi hal yang mempengaruhi emosi kita muncul, entah itu emosi positif ataupun negatif. Kemudian cuaca, bahkan hujan pun mampu membuat kita memunculkan ekspresi sedih. Nah, coba bayangkan ketika ternyata di luar hujan dan kita tidak mempersiapkan perlengkapan untuk melindungi kita dari hujan, pasti ekspresi yang muncul dari diri kita sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kenapa cuaca juga menjadi salah satu faktor pemicu emosi. Kemudian stres. Sudah pasti stres menjadi salah satu pemicu karena itu adalah wujud emosional kita yang tidak stabil dan itu akan menimbulkan lebih condong ke dampak negatif dan yang muncul adalah ekspresi emosi negatif. Kemudian aktivitas sosial. Aktivitas sosial jika memang ini mampu dilakukan dengan efektif dan itu menimbulkan rasa bahagia, senang, itu akan menimbulkan hal yang baik. Tapi sebaliknya, jika memang di aktivitas sosial itu banyak bentrokan atau banyak bermacam-macam situasi di mana kalian berbeda pendapat contohnya, itu akan memunculkan ekspresi emosi yang negatif seperti kecewa, kemudian benci karena mungkin pendapat dari diri kita tidak diterima oleh orang lain. Nah, jadi aktivitas sosial juga mampu memicu 2 emosi ekspresi yang muncul dari diri kita. Kemudian tidur. Tidur biasanya juga mempengaruhi emosi. Kenapa seperti itu? Jika kita kurang tidur, pasti ketika bangun ekspresi negatif yang muncul di dalam diri kita. Nah, tapi kalau memang intensitas tidur kita efektif, pasti di dalam diri kita juga akan rileks dan refresh. Jadi tidur ini juga menimbulkan 2 hal, bisa condong ke poin yang positif atau poin negatif. Kemudian olahraga. Olahraga juga mampu memicu emosi-emosi yang positif di dalam diri kita. Nah, dengan kita berolahraga secara efektif akan menimbulkan rasa relaksasi dalam diri kita yang akan memunculkan ekspresi positif, emosi positif yang ada di dalam diri kita. Kemudian usia. Biasanya jenjang usia juga menentukan tingkat emosionalitas kita. Nah, entah itu emosi negatif atau emosi positif. Biasanya kalau usia itu memang dewasa, di fase dewasa, dan orang tersebut atau individu tersebut mampu menahan dan mengendalikan emosi dengan benar, tidak akan seperti luapan emosi yang dimunculkan oleh siswa atau tahapan remaja. Nah, karena cara pengendalian emosi yang berfaktor pada usia ini juga bermacam-macam. Dan yang terakhir adalah gender. Apa yang dimaksud gender di sini adalah yaitu jenis kelamin. Marahnya perempuan dan marahnya laki-laki dapat terlihat jelas ada perbedaan. Tidak perlu Ibu jelaskan, pasti kalian sudah mampu melihat bagaimana perbedaan laki-laki ketika marah dan perempuan ketika marah.
Nah, itulah ke-9 faktor yang memicu emosi dan suasana hati itu muncul dengan berbagai ekspresi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengelola emosi kita agar lebih banyak ekspresi positif di dalam diri kita yang muncul daripada ekspresi emosi negatif. Kira-kira yang pertama adalah yang kalian lakukan untuk memanajemen emosi itu adalah dengan cara membuang pikiran-pikiran buruk. Jadi latihlah diri kalian dengan selalu positive thinking atau berprasangka baik. Nah, yang kedua adalah hindari luapan emosi negatif secara langsung. Ketika ada pemicu emosi itu muncul, lebih baik kalian memilih untuk diam sejenak, sehingga luapan emosi negatif akan sedikit mereda dan tidak sampai muncul secara perilaku. Kemudian, luapkan dengan cara emosi positif. Hindari luapan-luapan emosi negatif seperti penjelasan ibu yang sebelumnya. Jadi, untuk meminimalisir luapan negatif yang muncul dari dalam diri, ubahlah luapan emosi positif yang kalian munculkan di dalam diri kalian. Kemudian, lebih bersabar. Selanjutnya, mampu menempatkan diri dan memikirkan jika memang kita berada pada posisi orang lain tersebut, sehingga kita mampu berpikir jernih dari berbagai sisi pemikiran. Seperti itu. Kemudian lebih membangun toleransi terhadap sesama manusia. Dan yang terakhir adalah mampu berempati, berlapang dada dan menyadari bahwa tidak ada makhluk hidup itu yang sempurna. Dan kita tidak boleh menuntut semua orang itu harus sependapat terhadap pendapat kita. Seperti itu anak-anak. Jadi itulah beberapa hal yang mampu kalian lakukan ketika kalian ingin meminimalisir emosi negatif yang muncul di dalam diri kalian. Seperti itu. Nah, selanjutnya ibu memiliki contoh kasus. Seperti ini deskripsinya. Saya sering mendapat peringkat terbaik 3 besar di kelas, bahkan selalu menjadi peringkat yang pertama. Namun suatu ketika entah karena berbagai faktor yang menyebabkan saya menjadi peringkat keempat dan ada teman saya yang menempati peringkat pertama. Nah, ketika kalian melihat fenomena itu atau hal itu terjadi pada diri kalian, kira-kira perilaku apa yang akan kamu munculkan? Ibu ingin mengetahui pendapat kalian. Nah, coba difikirkan ya anak-anak. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi emosi pada pembelajaran kali ini. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, dapat ibu simpulkan bahwa emosi sendiri adalah sebuah perilaku yang diwujudkan secara ekspresif pada individu atau manusia, dan itu bisa terdapat muatan positif dan negatif. Jika terdapat muatan positif, emosi itu disebut emosi positif. Jika bermuatan negatif, emosi itu disebut dengan emosi negatif. Dan ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk memanajemen emosi tersebut. Sekian penjelasan dari ibu, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah bagi kalian. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.